Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita di bulan Rajab dan nanti mudah-mudahan di bulan Sya'ban kita termasuk orang-orang yang Allah tempatkan bisa mewadahi apa yang didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana ketika baginda Nabi melihat hilal bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi berdasarkan hadis Nabi, seluruh doa baginda Nabi itu diijabah. Jadi mulai Nabi doa sampai akhir zaman nanti, kalau ada umat Islam yang bisa ibadah Rajab Sya'ban dengan baik, itu sesungguhnya sebab barokah diijabahnya doa Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita umatnya mari doa baginda Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai umatnya juga memotivasi diri dengan baik, menumbuhkan semangat untuk bisa mewadahi menjadi tempat di mana dikabulkannya doa-doa Nabi Muhammad SAW tersebut. Ini bagian dari wujud mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain mempelajari sirahnya baginda Nabi, akhlak-akhlaknya bagaimana, juga bersolawat, menumbuhkan cinta dan rindu, maka kita tahu dari hadis-hadis baginda Nabi apa harapan-harapan baginda Nabi bagi umatnya, sehingga kita secara pikiran, secara mindset, secara batinnya, mentalitas, secara spiritual, secara fisik siap untuk menjadi wadah di mana doa-doa baginda Nabi dan harapan-harapan baginda Nabi terhadap umatnya itu semaksimal sekuat mungkin kita menjadi wadah di mana doa-doa Nabi dikabulkan, termasuk di bulan Rajab ini, di mana salah satu di antara bulan Ashhurul Hurum, bulan yang suci bagi umat Islam. Para hadirin, menjelang Ramadan ini sesungguhnya saya ingin setidaknya baca kitab ini, Al-Fathul Mubin fi Jumlatil Asruddin. Ini kitab yang paling ringkas tapi bisa masuk untuk kalangan awam, sejak awal bisa menjadi penerjemahan yang praktis bagi bagaimana mengharmoniskan antara aspek iman, Islam dan ihsan. Ya, tidak melulu fikih saja, namun juga ada sentuhan-sentuhan aspek dari ihsannya. Nah, beliau dalam kitab ini kemarin sudah kita kaji bersama tentang rukun Islam yang pertama, bagaimana syahadatain, lalu akan memasuki sholat, puasa. Tapi sebelum sholat dan puasa ini ada prakondisi untuk seseorang sah masuk sholatnya, yaitu apa yang disebut dengan untuk hadas kecil itu dengan wudu, untuk hadas besar itu dengan ghusl. Nah, baik, beliau menulis di sini, mudah-mudahan kalau kita sebelum Ramadan berarti hanya tinggal dua kali lagi ya, bisa terakhir kita bisa tentang puasa, sehingga mudah-mudahan para ikhwani, ya, saudara-saudaraku di sini masuk bulan Ramadan tahun ini sudah
bisa nyekrupin secara keilmuan antara aspek syariatnya dengan aspek ihsannya. Mari agak kita kebun ya tentang ini adalah wudu, dan jika memungkinkan nanti tentang usulnya, di mana keduanya adalah prolog menuju kepada sholat. Baik, sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridho atas apa yang kita lakukan. Allah menjadikan ini sebagai amal soleh yang diridhoinya, yang berbuah bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, terutama di akhirat nanti, di mana Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i syuyukh ahli sunnati wal jamaati, khususan musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Asy-Syadhili Thariqah Al-Asy'ari Al-Aqidah. Syai'ulillah lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya akhi, tahuilah wahai saudaraku, annal wudu'a huwa taharatus sughra 'anil hadas, bahwa wudu itu upaya penyucian yang kecil dari hadas. Wa inna masumiyat sughra, disebut kecil ya, hadas kecil, li'annaha fi jawarihil jasad wa atrafihi min kulli nahiyah, sebab ya, pensucian itu objeknya terkait pada anggota tubuh yang sifatnya ujung ya, dari semuanya, ujung atas kepala, ujung bawah kaki, ujung kanan tangan kanan, ujung kiri tangan kiri. Jadi begitu maksudnya ujung. Wa dzalika takhfifun 'alaina minallah. Ini bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Falau kallafal 'abda, andai Allah itu mentaklif hambanya bil ghusli jami'i badanihi kullama hadasa, dengan mewajibkan mandi seluruh tubuhnya setiap kali ia kena hadas kecil, hadas besar, semuanya kenanya adalah mandi. Lakan taklif malaito, mesti seperti itu masuk kategori membebani hamba dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi ya, karena kita kan kena hadas banyak banget, maka hadas terpilah-pilih antara kalau hadas kecil ya cukup dengan begitu. Andai semuanya harus pakai mandi, bisa bolak-balik mandi besar gitu. Wamin guna, dari sinilah hikmah sanna syari'al mustaqil yaumil jum'ah. Jadi dari sini bisa dipahami setidaknya kalaulah seseorang itu tidak mandi besar sebab jinabah ya, maka ia selain wudu, ia juga disunnahkan untuk ghusl pada setiap hari Jumat ya. Hatta la yamutul badan min mukhalafat syar'ah, sehingga badan kita itu tidak mati sebab perbuatan-perbuatan buruk dan kedurhakaan yang kita lakukan. Di sini, meskipun sebab luarnya itu adalah hadas, ya,
maka dihilangi apa-apa yang najis dan menyebabkan hadas ya. Itu juga ternyata secara batiniah diharapkan bisa menghilangkan noda-noda dan jelaga spiritual, dosa-dosa yang dilakukan oleh diri kita. Al-wudu thaharah lil jasad kullu. Meskipun wudu itu hanya atraf ya, ujung atas wilayah kepala dan rambut yang perwakilannya kaki, ujung bawah, ujung kanan, ujung kiri gitu. Namun sesungguhnya itu mewakili seluruh jasad. An-nafi tathhiri a'dha'il jawarihi min kulli nahiyatin tathiran li jumlatihi. Meskipun dalam yang kena anggota wudu itu adalah ujung-ujung ya, tubuh fisik manusia, namun sesungguhnya itu juga tathiran li jumlatihi adalah mensucikan keseluruhan manusia, keseluruhan umat Islam. Kenapa? Ya, nah ini sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhuru syatrul iman, bahwa tuhur ya, yaitu bermakna wudu adalah setengah dari iman. Wa anna iman qisman, wudu itu setengah dari iman. Bahwa iman berarti logikanya iman ada 50-50, sebagiannya di wudu, sebagiannya lagi bukan wudu. Ismun yu'ahhilul 'abdi lil qurbi min hadratillah. Setengahnya itu, bagian pertama itu membuat seseorang itu terpenuhi syarat administrasinya untuk sowan berkunjung kepada Allah SWT. Syarat administrasi. Kalau sekarang itu pendaftarannya, nah itu butuh. Tapi apakah semua orang butuh itu berarti otomatis sampai ke hadapan Allah? Nah ini syarat yang tadi. Maka disebut at-tuhuru syatrul iman. Anda punya wudu itu sudah setengah dari iman. Harus memenuhi yang setengah lagi. Ya. Wa qismun yu'ahhilu bid-dukhul. Jadi al-iman, isman, iman itu terbagi dua bagian. Bagian pertama menyebabkan seseorang itu punya kelayakan untuk dekat dengan hadratir Rabbi, untuk mendekat begitu. Berarti orang mau daftar lewat Google Form gitu ya. Wa qismu bi'anhilu lid-dukhul. Satu bagian lagi setelah lulus administrasi baru dia boleh masuk begitu. Nah, persyaratan pertama ya administrasinya dia. Kalau orang mau daftar apa, lalu wawancara, tes kemampuan, logika, bagaimana sikap, bagaimana etik ya. Nah, falladzi yuqarribuhu wal wudu. Wudu inilah yang syarat administrasi seseorang menjadi berjalan mendekat Allah. Mendekat ya, belum sampai. Mendekat ke lokasi tujuan, di mana di sana tujuan di sini juga bukan dipahami bahwa ada di satu titik koordinat tertentu, bukan ya. Falladzi yuqarribuhu, maka yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wudu itu tadi. Walladzi yudkhiluhu wasailul adab al-batinah, yang menyebabkan dia boleh masuk itu adalah adab-adab batin yang diterapkan secara disiplin oleh dirinya. Nah ini wa yusammal wudu alladhi huwa usul jawari maqamul Islam.
yang disebut Islam, atau bahasa lain adalah casing, ya. Casingnya sudah baik, tinggal isinya. Wa mura'atu adabi al-batinah, dan berusaha ketika wudhu itu memperhatikan adab-adab batinnya, seperti taubah, zawali ma nahallahu anhu, menghilangkan apa-apa yang atau menghindari, benar-benar tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Ini contoh imannya. Nah, kemarin sudah kita bahas trilogi, ya, hubungan antara iman, Islam dan ihsan sebagai satu tarikan nafas. Ibadah apapun satu tarikan nafas, jangan dipecah-pecah imannya. Kemudian tata caranya, fikihnya, menggunakan madzhab apa. Kebanyakan kita Syafi'iyah, ya kita perdalam Syafi'iyah sambil tahu bahwa ada madzhab Maliki, Hanafi dan yang lain. Lalu juga ihsannya, aspek ihsannya, aspek tasawufnya. Ya. Nah, kalau dalam saudara-saudara kita di Maroko, ya, hafalan syairnya itu ada bunyinya itu, apa itu Islam? Mesti Islam itu definisinya ini, fi uqdil asy'ari, akidahnya mengikuti Asy'ariyah, wa mal fikih Malik, fikihnya mengikuti Maliki, wa tariqatul Junaid as-Saliki, tariqatnya mengikuti Abdul Qasim tidak al-Baghdadi sebagai Saliki, suluknya mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, kemudian yang juga harus dipahami, ya, ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza tawadda'a al-muslimu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaika bi'ainihi ma'al ma'." Ketika seseorang itu berwudu, ya, lalu dia membasuh wajahnya, ya. Kalau definisi fikihnya, pendekatan fikihnya kan, mana itu parameternya wajah, kita sudah tahu, anggap sudah tuntas, sudah paham makna wajah, ya. Yang penting kita yang banyak kita belum ngeklik harmonis antara unsur fikihnya sama unsur ihsannya. Baginda Nabi bersabda, kalau orang mencuci kepalanya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa-dosa, di mana dengan matanya ia pernah memandang yang haram. Keluarnya kecabut, ketarik dengan adanya air wudu. Wa idza ghasala yadayhi, demikian pula ketika membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, keluar lewat berbarengan dengan airnya netes ini, meninggalkan tangan, kedua tangan, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Wa idza masaha udhunayhi, ketika ia menggosok ininya, ya, kedua telinganya, kharajat khotoyahu min udhunayhi, dosa-dosanya keluar dari telinganya, meninggalkan itu dengan air yang menetes. Demikian pula ketika ghasala rijlaihi, kedua kakinya, maka akan kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma, keluar semua dosa-dosa, ya, di mana kedua kakinya menjadi pelaku ketika melakukan dosa itu, keluarnya beserta air, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub,
Sehingga begitu selesai wudhu, dinyatakan oleh hadis Nabi, orang itu sudah bersih dari dosa. Bayangkan, ini indah sekali. Tapi ini wudhunya baginda Nabi. Kalau terpenuhi tadi itu antara syarat administrasi dengan syarat masuk keterimaan, maka banyak dari kita ngaji fikihnya hebat tapi nggak ngukur ininya. Ukurannya mudah. Semakin sering dia berwudu, maka akan semakin tampak cahaya iman, cahaya sabar, cahaya ridha dari wajahnya. Ahli wudu, ahli sholat, ahli sholat malam dan sebagainya, atharis sujudnya itu ada, atharis sujud, bekas atau dampak dari sering sujud, yaitu berserah diri pada Allah, tawadhu, memandang orang lain siapapun dia sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Demikian pula wudu. Baik, kalau kita setiap wudu ini sudah begitu, sholatnya luar biasa. Maka kita nggak heran melihat ulama-ulama sepuh kita, wajahnya teduh, ahli wudu, tapi bukan cuma fikihnya, juga aspek ihsannya, aspek tasawufnya. Ya. Nah, lalu apa yang miss pada kita ini? Taruhlah minimal 5 kali sehari 24 jam, setahun 5 kali 360 wudu. Kali sudah berapa usia sejak akhir balik? Wajahnya kok masih hitam aja, cemberut aja, tidak memperlihatkan cahaya. Padahal baginda Nabi bersabda itu. Nah, berarti ada secara literasi yang belum kita terima, umat belum terima. Bagaimana? Karena itu ini bukan kita untuk menakar orang lain, tapi kita bercermin sendiri gitu kan. Ya. Jadi cara seseorang mengerti keadaan dirinya itu ada satu bercermin, ambil cermin. Oh iya, ini saya masih mencong ini, potong kumis, yang ibu-ibu pakai lipstiknya nggak pas, bercermin. Satu lagi kalau nggak ada cermin, dengerin masukan orang lain. Bu, itu lipstiknya panjangan, masih itu ada sisa makanan di sini. Nah, orang lain memberitahu masukan, kritikan. Nah, dampak dari wudu, sholat, asali sujud itu bisa kita sendiri bercermin, atau kita mendengar masukan dari orang lain. Masukan orang lain ukurannya apa? Ya ukurannya tadi, terlihat optimis, terlihat cahaya ridho, qanaah, ya. Di wajah itu terlihat berseri-seri. Nah ini, lalu apa yang sesungguhnya kurang ini? Ya. Missing linknya ini apa ini? Itu sudah sejak akhir balik setahun kali, berapa tahun kita sudah wudu, kok masih begitu? Nah, ini berarti ada sesuatu yang belum kita praktekkan. Paling awal adalah kita melakukan sesuatu itu sebab rutinitas. Ini yang harus kita perbaiki. Jangan melakukan sesuatu sebab rutinitas. Saatnya dengar azan, rutinitas. Jangan. Cintai panggilan. Melakukan menyantuni yatim piatu, senyum orang. Jangan kita bukan robot. Melakukan sesuatu itu kayak terprogram kayak robot, itu tidak memakai hati.
Jadi lakukan sesuatu yang karena ini indah, akan membahagiakan kita. Dan manusia yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah tidak butuh setiap ibadah kita, tasbih kita, takbir kita, bukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kau berbuat baik dengan mengamalkan ajaran agama dengan baik, engkau itu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Wallahu waliyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh segala bentuk peribadatan yang kau tunjukkan itu, tapi dampaknya kita sendiri yang akan menerima dengan beragama yang baik. Jadi sabar, janji rukun, tenteram, hidup saling menopang. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Fayajibu alal muslim al-murid bil haq. Maka wajib bagi seorang muslim al-murid bil haq yang mendambakan Allah. Idza arada ayatawadda, kalau dia mau wudu, ayam zura bil aqli ruhani ila awsafillahi ta'ala, hendaknya dia di benaknya ditata ya, bahwa ya katakan ulama dia selalu mendaur ulang ingatan ini. Apa itu? Baina yaday man yurid ayyaqif. Habis ini saya itu akan berdiri di hadapan siapa? Di hadapan pun pakai tanda kutip ini. Jangan diterjemahkan Allah ada di hadapan kita, ya Allah. Laisa fi makanin, ya, ahli sunnah, jangan di hadapan pakai tanda kutip. Gitu. Dengan begitu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Wong kita ini berhadapan dengan gubernur, dengan atasan. Dulu waktu mau melamar istri di hadapan mertua, begitu takzim dia gerak, tak berani tolak-tolekan. Di hadapan Allah yang menciptakan, luar biasa, berani tolak-tolak, berani garuk-garuk, ya. Setidaknya andai fisik kelihatan khusyuk, hatinya melayang kemana-mana. Ini pas sholat nanti, tapi kita masih bicara tentang wudu. Ketika wudu dibayangkan, habis ini saya mau ketemu Sang Pencipta. Mau ketemu atasan aja bisa dipanggil atasan, bisa derdek. Takut salah apa saya? Nah, dipanggil Allah, ngadep sama Allah SWT. Imam kalau nggak salah Imam Ali Zainal Abidin, setiap kali habis berwudu bergetar, ditanya sama yang lain, kenapa? Kok bisa sampai begitu? Sebab saya habis ini akan bertemu dengan Sang Pencipta. Bagaimana mungkin saya tidak bergetar sekujur tubuh saya? Ya, bayangin dengan kita habis wudu cengang-cengeng ketawa. Jangan habis wudu masuk masjid sholat masih bercanda dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perbaiki cara kita menghayati kehadiran kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayatatahhar bi qasdil wuquf, lalu ia bersuci dengan niat akan wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegak, maksudnya tegak iman Islam ihsannya. Meskipun dia lagi sujud, maksudnya tegak iman Islam ihsannya. Ya.
wa yattasifu bi awsafit tahir an-naqi 'anil akli wasyurbi. Dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat orang yang sudah suci dari akal dan minum, makan dan minum. Para hadirin, jadi banyak dari kita itu ya, kenapa sudah bertahun-tahun wudu tapi kok tidak ada perubahan pada wajah, padahal orang yang ahli wudu tidak perlu makeover mukanya, asal dilakukan benar-benar yang sunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam kitab ini mengatakan begini, kalau engkau berwudu, wudu waktu sholat zuhur, ketika basuh wajah, tadi hadis yang mengatakan keluar dosa-dosa, maka Anda perlu membayangkan, mengingat-ingat dosa apa yang Anda lakukan dengan bagian wajah Anda mulai habis sholat subuh sampai zuhur tadi. Mata tadi ini pernah melihat yang haram mulai sholat subuh sampai zuhur? Pernah enggak mata ini tadi itu mungkin di jalan melototin orang? Iya. Pernah enggak mata ini mulai subuh, habis sholat subuh sampai sebelum sholat zuhur tadi, mata memicingkan, memandang sebelah mata ke orang lain penuh penghinaan dan pengejilan? Nah itu dihayati. Doa dalam sholat itu doa kita, inni wajjahtu wajhiya billadzi, saya hadapkan seluruh jiwa raga wajah saya, tapi saya sujudkan padamu dalam sholat. Di luar sholat wajah ini kita sujudkan ke harta, tahta, jabatan. Nah itu pas habis sholat tuh wudu, setiap wudu itu begitu. Wudu di asar, introspeksi muhasabah. Mulai tadi habis doa sholat zuhur, wajah ini sudah aku punya bermuka dua. Jangankan dasar muka 10 mukanya, 2 saja sudah enggak baik, apalagi 10. Istighfari, sehingga doa Nabi, engkau selesai wudu itu bersih, masuk sholat sudah luar biasa, sebab sholat adalah mi'rajul mukmin. Kamu dapat dari mana bisa mi'raj bahan bakarnya? Ya lewat wudu. Conditioning, pengondisian spiritual orang mau berangkat, semangat, kena air. Ketika kena itu, ketika kumur-kumur di maghrib tadi, mulai subuh, mulai zuhur, mulai habis asar doa, habis asar sampai sebelum maghrib, ini lidah udah nyakitin orang belum nih? Lidah udah kayak lidah ular enggak? Berbisa ya, ngomongnya tidak santun. Nah ini setiap kali akan wudu diintrospeksi semuanya, anggota tangan ya. Ketika kepala dengan perwakilan rambut gitu ya, Madzhab Syafi'i cukup 3 butir ya, 3 helai, tapi kalau Maliki semuanya. Namun pada intinya kan bukan itu makna spiritual ini. Yang perlu diistighfari itu kan isi otak kita ini, dari antara sholat ke sholat yang lain itu sudah isinya mesum, isinya niat buruk ke orang lain, perencanaan
yang tidak diridhoi Allah, lain yang diistighfari. Kalau pengen begitu selesai wudu, dia seperti yang baginda Nabi nyatakan, naqiyan minadz-dzunub, sudah suci, bersih dari dosa. Bayangkan, tentu saja sehari setiap habis wudu subuh, ingat mulai tadi habis isya, habis doa, saya sampai wudu subuh, apa yang dilakukan anggota tubuh? Zuhur diingat-ingat, tadi habis sholat subuh, taruhlah kalau sholat duha ya habis sholat duha, apa tadi dosa-dosa? Pas basuh telinga, wah ini tadi ini sambil cewek-cewek dikit lah, tadi ini habis nemenin gosip. Orang mah harusnya denger yang hak, kok denger yang hoax, nah gitu ya. Nah sambil ada tadi bahasa fikihnya adalku, yaitu mijet-mijet. Bahasa spiritualnya jewer lah, ya, jewer lah, beranilah jewer diri sendiri, jangan cuma berani jewer orang lain. Orang bukan orang hebat yang bisa melihat aib orang lain. Orang hebat itu yang bisa melihat kekurangan diri sendiri. Iya, betul. Nah itu, jadi bisa semuanya. Ketika basuh tangan, basuh kaki, ya Allah, kaki ini tadi kemana? Aku gunakan kaki ini untuk menopang dadaku yang membusungkan dada, sebab angkuh dan sombong. Lewat mana? Gak mungkin dadaku ini jalan sendiri. Pakai kaki. Istighfari ketika sambil gosok-gosok kaki itu. Istighfar. Kamu tadi ngomong ke orang busung dada, kamu tadi ke sana nggak sopan sama orang lain, ya. Sudah memutus persaudaraan, sekali istighfar. Bayangkan, mati sehari, 2 hari, jangan melihat aib orang lain, aibnya sendiri aja banyak banget. 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah, akan semakin berkurang lambat laun Pak. Dengan cara wudhu yang kayak gini, lambat laun kan kita pertama itu jantan mengakui menemukan kekurangan diri sendiri. Setelah dilatih, lambat laun kan kita juga jengah, masa setiap hari mau melakukan dosa yang sama, lidah kok kayak gini terus. Lambat laun timbul malu ke baginda, timbul malu ke orang tua yang didik sejak biar mengaji, biar ini banting tulang kok akhlak masih begitu. Timbul malu sama kiai ustaz, gurunda kita yang didik berharap akhlaknya baik. Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berhenti. Karena itu tadi wujud, agar wudhunya itu benar-benar terjadi seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, lewat wudhu, baru lewat wudhu itu. Bayangkan apalagi kalau selesai sholat. Masya Allah, makanya benar-benar alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Benar-benar bersyukur Allah menyediakan banyak. Lewat sana ada jalan rahmat, lewat sana ada jalan kasih sayang Allah. Di sana ditungguin lagi. Enggak lolos lewat wudu, diharapkan dapat lewat sujud sholatnya. Enggak dapat pas sujud, mudah-mudahan pas istighfar habis sholat. Enggak dapat di situ, mudah-mudahan keluar dari masjid dari jamaah dengan senyum tulusnya. Enggak dapat dari situ, mudah-mudahan dapat dengan pas sendalnya ditatain sama-sama tetangga ini mas dengan tulusnya. Enggak dapat dari situ, mudah-mudahan dapat ridha Allah pulang dari masjid dari musola senyum ke tetangga. Mau kemana Pak? Sehat-sehat ya dengan tulus. Enggak dapat dari situ, enggak gitu. Mudah-mudahan dapat
mengucap salam kepada Tuhan. Assalamualaikum istriku, anak turunku semuanya. Masya Allah. Karena itu hadirin ya, kita paling awal ini sebagai kajian di kitab ini kan jumlah min asror al-khalidin akun Islam mau sholat itu pertama kali kita tentang wudu. Mari kita harmoniskan antara aspek fikih dan aspek tasawuf ketika wudu. Karena baginda Nabi bersabda, wudu yang baik itu kena air itu nyedot dosa-dosanya. Tapi ada tapinya. Kalau orang wudu berdasarkan rutinitas terus tidak dihayati, maka dia tidak tahu kekurangannya, dosa-dosanya, sehingga tidak maka layak ya, Rabi'atul Adawiyah berkata, istighfarmu itu harus kau istighfari. Kamu bertobatlah dari cara tobatmu yang kayak gitu. Istighfar aja harus diistighfari itu gimana coba? Ya istighfar yang lisan doang. Kalau bahasa Jermannya kapok lombok ya, taubat makanya itu bahasa istighfarmu itu harus kau istighfar. Artinya ada sejumlah persyaratan seperti hadis Nabi seorang mukmin layar ibul mukmin marotai bin yukhudil wahid. Seorang mukmin itu tidak akan semakin berbisa 2 kali dari lubang yang sama. Ini kan butuh orang istighfar, paham apa yang istighfar. Tidak sekedar diri lisan, sekedar rutinitas astagfirullah. Artinya nggak ngaku, nggak mau ngakuin kalau tadi ini musuhan ngomong jahat sama tetangga, nggak mau ngakuin kalau itu dosa. Nah ini yang harus pertama kita lakukan. Nah ini hadirkan ketika wudu. Allah sudah menyediakan itu agar Allah benar-benar setiap air yang menempel membawa dosa-dosa. Itu makanya dalam awal kita dinyatakan meskipun yang dikenai hanya ujung-ujung tubuh, tapi ia bisa menyedot dosa-dosa di seluruh diri kita. Dikenanya ujung-ujung. Nah, itu tadi mari para saudaraku semua, ayo diawali dari mandi dan wudu yang syaratnya seperti ini. Demikian pula al-wudu, mandi syaratnya. Hayati benar. Ya, sunnahnya dilakukan, lalu tapi juga dengan penghayatan. Air ini biar bawa kedunguan cara kita berpikir. Sok paling pinter pas buyur dengan terbiasa otaknya berpikir hal-hal yang buruk. Ya Allah banget. Ini butuh orang yang berjiwa besar, mas. Ngakui kekurangan. Nah ini dalam wudu maupun ghusl ya sekujur tubuh ketika mandi besar ini perlu dilakukan. Ya. Kena dada, air menyentuh dada ketika mandi besar. Dihayati. Menyentuh punggung, dihayati. Berapa kali mengunggungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali janji-janji sama Allah tidak dijalankan. Maka salah satu doanya Nabi Khidir itu, wa astaghfiruka lima wa'atuka min nafsi wa rahufibi. Aku mohon ampuni aku ya Allah atas janji-janjiku untuk berbenah diri, tapi sampai sekarang masih belum aku lakukan. Ya,
tobat belum nasuha. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang puasa, karena waktu kita sudah mendekati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menampung barokah doanya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, setelah kita terberkahi dengan amal-amal soleh nas yang diberikan oleh Allah pada kita. Maka baligna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah, sudah siap dengan ekosistem spiritual yang sudah dibangun sejak di bulan Rajab dan Sya'ban. Masuk Ramadan sejak pertama sudah langsung bisa, tidak perlu beradaptasi lama-lama. Mulai sholat malamnya, mulai puasa sunnahnya, terus dilatih. Akhirnya sejak awal Ramadan tubuh hendak beradaptasi lama-lama. Kalau mulai Ramadan saja ibadahnya 5 hari masih panas dingin, 5 hari masih bergegas panas dingin, akhirnya megang Quran enggak, sholat sunnah juga enggak banyak jadinya. Tapi kalau sudah dimulai Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, pemerintah isbat tarawih sudah, karena sudah mesinnya dipanasin sejak bulan Rajab, Sya'ban. Ini indahnya Allah siapkan untuk kita rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita Allah ridhoi, bisa menerima barokah dari doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pikir cukup. Allahumma fiqh mitorik, kita bacakan surah Al-Fatihah atas doa-doa dan salatan kita itu. Pengajian kita Allah ridhoi, berkah manfaat lahir batin dunia akhirat untuk kita, pasangan hidup kita, anak turun kita, berbuatkan akhlak perilaku luhur dan mulia kepada tetangga kanan kiri depan belakang, kepada para asatidz, para guru, para kiai, dan barokah untuk lingkungan kita ini, berkah untuk Masjid Baitul Mukminin Taman Alam ini, barokah untuk Bekasi, barokah untuk bangsa dan negara kita ini. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.